Kalau gue pernah ada yang ngechat gue mau minjem, langsung ngasih nomor rekening. Itu lebih nggak sopan lagi menurut gue. Jadi kayak gue bales sama sekali. Jadi kalau misalkan yang nggak kayak gitu, gue tetap bales. Gue akan kayak Beryl Rasandavi bersama Edward Manalu dan juga Taskia Namia. Oh, Selamat datang di Prambors. terima kasih kakak Beryl. seneng banget keseriusan ini. Ini gue develop sengaja bang kak, pakai ginian gitu-gitu. Buat apa nih? Apa? buat apa? bikin kita sesek. Lu sesek nggak? Tapi gue pindahin nih kalau sesek deh. Enggak sih, aman. Kan kita Enak ngetes wanginya. dulu. Oh iya. Kata bapak sih mirip sama panti pijet ya? Refleksi. Refleksi. Kalau panti pijit kayak pantura gitu. Yang ini kan, yang gini-gini. Apa bang? Kali-kali benar. Pijet kali-kali. Pijet kali gitu. Tapi kesini tujuannya pengen ngobrol-ngobrolin soal film Hutang Nyawa. Betul. Yang akan tayang di tanggal 12 Desember 2020. Betul. Berarti syutingnya udah kelar dong? Trailernya udah? Wah, Trailer juga tayang. udah nonton? Udah nonton? Udah. Coba sebutin berapa pocong yang kegantung. Pokoknya Gue yang riuh sendiri kan sama Asap. kainnya pengen tahu. pokoknya kainnya kainnya tuh kain batiknya merah, ada beberapa kegantung kan. Gue nggak ngitung exactly berapa, tapi kayak round 5 atau 6 gitu. Terus terbungkus dengan, ya ternyata terbungkus dengan mayat-mayat yang ada darahnya numpang-numpang ke bawah. Sesekan sama ini. Kata gue sih pindahin. Nah itu ngomong-ngomong soal trailernya tuh. Ceritanya masuk ke sebuah pabrik gitu kan. Itu peninggalan sebuah keluarga ternyata. Turns out menyimpan rahasia-rahasia misteri. Di sini kita berbicara soal tumbal pabrik. Betul. Tumbal pabrik ya. Gedung ini. Ada. Jangan. Ini baru nih. Oh, baru. Nah, tapi lo baru. tahu kalau sasaran berikutnya itu lo? Hah? Lah emang kalau tumbal pabrik bukannya sebelum dibikin? Nah, Sesudah juga sekarang bisa. sesudah. Anjir maksudnya gimana tuh? Jadi gini, katanya lo kan kayak mungkin lo berapa tahun sih? 2 tahun ya? Apa di sini? Di sini. 5 tahun. 5 tahun. Nah, 5 tuh adalah tahun yang pas buat lo ditumbalin. Kayak ini kan lo serius-serius gini. Coy, jangan terjadi, coy. Kelam banget. Jangan coy, jangan terjadi. Jadi mungkin aku anggap ini insight aja sih. Oh, insight. Aku ngerasa kamu harus tetap berhati-hati ya. Gue masih bingung teknisnya setelah gedung dibangun, maksudnya kita di semen lagi. Ini kita bicara soal urban legend aja ya sebenarnya, nggak harus. Lo di semen sih gue lihat. Jadi ada tembok rata, terus ada yang menonjol gitu. Ini kayak baru Ada deh. loh film kayak gitu tau gak sih yang diumpetin Ada, mayatnya di diumpetin dalam mayat tembok. tembok, iya kan? Dulu film apa ya? Ada deh tuh. Nah, gue sih akan mengusulkan mereka untuk masukin lo ke tembok. Oh, jadi kalau orang Terus nanya, temboknya gepeng lagi, bukan tembok yang beneran. yang pakai ini, pakai triplek gini. Bukan di semen namanya, emang ditutupin bukan. aja. Tapi lu pernah lu familiar gak sih sama, mungkin Mas Edward tadi kata Taskia udah sama yang namanya tumbal proyek tuh, maksudnya kayak lu apa Aduh, udah sering perlu banget. Maksudnya yang dengar kayak gitu tuh untuk apa ya? Supaya nggak ada apa ya, hal-hal yang membuat celaka pabrik itu tuh mungkin ya. banyak itu apa. Tapi gini, syarat tuh yang paling kata kemarin tuh habis podcast juga yang paling mujarab lagi tumbal itu ternyata manusia, daripada ada 2 pilihan, mau hewan atau manusia. Nah yang paling mujarab apa Itu ya? manusia. Mujarab apa Nah, sih jadi paling paling kuat kuat. tumbalnya manusia. Manusia. Kalau mau cepat, mau lebih lancar lah ibaratnya itu manusia kan. Kemarin kita nanya kayak tumbal tuh jenisnya ada kayak gimana. Yang kita tahu kan maksudnya ada yang kalau barang rokok gitu-gitu apa namanya? Sajen. Kalau sajen kan biasanya barang-barang yang dikonsumsi ada kan. Nah, Iya. kalau ini kan yang dikonsumsi mau yang lebih besar. Pilihannya adalah mau manusia atau hewan. Hewan tuh misalkan kayak kambing, terus Ayam gitu lah ya, kecil-kecil. ayam gitu. Nah ini nih manusia gitu. Nah bisa jadi katanya kalau misalkan tumbal binatangnya itu tidak terpenuhi, bisa jadi manusia gitu. Nah manusia itu kalau di pabrik katanya, ini katanya ya kalau di pabrik misalkan ada kejadian gitu, mereka lebih mementingkan yang jadi tumbal itu karyawan daripada keluarganya sendiri karena ada pilihannya. Jadi kayak lo mau milih paket apa gitu. Aja paket-paketnya. Ini udah sama tethering, pakai internet gue lihat. telepon. Masa keluarganya keluarga dari yang punya gedung atau? Iya dari pendiri lah paling nggak. Pendiri. Oh, terus ada yang bilang kalau ya tumbal proyek ini adalah
kayak biar projectnya tuh lancar gitu ke depannya gitu. Lu pernah dengar kan kalau di satu perusahaan yang misalnya kecelakaan atau apa gitu kan dibilang sama perusahaan, oh itu dia mungkin ngantuk atau kurang istirahat jadi kecelakaan gitu. Padahal itu settingan. Tapi gue tetap selalu berpikir itu positif sih. Ya emang lagi capek aja gitu. Tapi kita juga nggak tahu kalau ternyata ada udang di balik bakwan itu. Nggak batu dong. Masa bakwan? Ada sih bakwan, enak bakwan udang. Tapi yang gue tahu teknisnya adalah kayak kan ada kayak kerangka gitu kan, pondasi kan. Biasanya tuh orang taruh situ tuh. Biasanya. Nah biasanya kalau yang terjadi di film ini boleh di-share nggak itu masuknya kemana? Masuknya dari sinopsisnya dulu deh. Dari sinopsisnya. Silakan ceritakan sebagai. Kalau sinopsisnya itu karakternya dia namanya Erwina, perempuan ini single parent. Dia tuh memang punya anak di umur yang masih muda, tinggal bareng sama keluarganya berempat, cuma dia, anaknya, kakak cowok sama ibunya. Nah bapaknya tuh nggak pernah tahu kemana nih dari kecil nih. Erwina ini tuh nggak pernah tahu bapaknya tuh kemana dan ibunya tuh nggak pernah menjawab itu semua. Nah sampai suatu ketika nggak suatu ketika sih emang kakaknya ini nih selalu nyari masalah gitu ya judi lah ya pokoknya sesuatu yang negatif tuh kayaknya dilakukan sama kakaknya sedangkan rumah itu diurus sama Erwina doang kayak agar dapur tetap ngebul dialah yang bekerja kakaknya tuh malas-malasan aja terus juga dililit utang juga kakaknya sampai suatu saat anaknya kecelakaan, butuh banyak uang lagi. Ini anaknya kakaknya? Anaknya gue gitu. Oh, anaknya Erwina itu tuh butuh banyak biaya, tapi tuh susah. Nggak tahu mau dapat yang instan tuh gimana. Sampai akhirnya ada satu orang namanya Om Dar, itu datang ke rumahnya menawarkan, mau nggak nih gue bantu cuma-cuma. Tapi ternyata nggak cuma-cuma. Ada tapinya nih, tapi harus ada yang jadi karyawan di pabrik gitu. Nah, masuklah ke Gapura Gemari Pak. Nah tapi tadinya tuh sebenarnya mungkin Erwinanya menolak gitu, tapi balik lagi dialah nih yang harus disuruh lu lah yang kesana gitu lo nih. Nah sampai di pabrik akhirnya cerita itu dimulai di mana dia mulai mengetahui sisi gelap sebuah pabrik, sisi gelap keluarganya. Kalau ternyata keluarganya itu juga punya perjanjian sama iblis atau yang disebut entitas. Terus juga banyaklah kejadian-kejadian di pabrik itu. Dan bahkan si dia ini sempat mulai kerja juga di pabrik gitu, apa sekedar masuk aja? Nah yang menariknya dia tuh taunya ke situ ya emang kerja gitu, tapi dia tuh ternyata nggak tahu kalau dia tuh ternyata tumbal. Iya jadi kayak kerja biasa ternyata kok nih kayak ada yang aneh, apa segala gitu. Macam. Oke mungkin gue pengen masuk ke karakter bapak nih, Mas Edward Manalu. Gimana ya? Kan kalau di sini kan gue denger karakter bapak ini kan nyimpen rahasia besar gitu kan. Kalau lo nih secara pribadi gitu di dalam dunia nyata, lo nyimpen rahasia besar, sedangkan banyak keluarga lo bertanya-tanya, lo milih untuk kayak ceritain aja atau ditahan-tahan? Gue sih selama promo ini, selama media visit dia selalu nahan-nahan untuk nggak spill, karena gue orangnya nggak bisa nahan-nahan rahasia. Jadi kalau udah ngomong kira-kira masuk ke daerah yang tidak boleh, gue langsung gini. Nah gitu juga tipenya bukan orang yang nyimpen rahasia, karena buat gue kayak banget gue mikirin itu nanti jangan ini jadi takut aja sih sebenarnya dengan hal gue gampang orang itu nggak mau punya beban pikiran yang harus kalau misalnya lu cerita gitu mas jangan cerita lu ceritain sama lain aja deh kalau yang sifatnya pribadi gue mendingan gitu daripada gue mau lempeng enteng aja deh gitu misalnya gue nih habis ini nih matokin itu di tiang tuh jangan kasih tahu siapa kuping temen gue kubur lu sana gitu gue lebih bikin usir aja gitu. Oh iya, penting lo lempeng aja gitu ya. Iya. Gitu. Nah kalau karakter lo ini berarti ceritanya lempeng sama aja. Nggak tahu emang jodoh kali ya gitu ceritanya. Jadi bapaknya Erwina ini adalah salah satu pendiri pabrik Gemaripa ini. Nah ini nih. Yang yang emang jalur usahanya kalau bisa ya jalan lurus aja gitu, jangan berkelok-kelok. Kadang orang-orang yang jujur seperti bapaknya Erwina ini suka dibenturkan atau ketemu dengan
situasi atau orang-orang yang iya, salah. circle-nya tuh dengan orang-orang yang kalau bisa instan kenapa harus lama sih gitu. Biar kita juga sama-sama sukses gitu. Cuman jalan pintasnya ini yang rada-rada iya, makanya akhirnya ya udah jadi tumbal lah bapaknya ini. anjir. Iya. Keluarga toksik nih. Iya. Iya. Titik Kalau gue lain. bilangnya keluarga toksik sih. Toxic. Gue bilangnya, dan udah dicampur keluarga toksik, dicampur lagi sama sandwich generation yang dialamin sama Erwina. Aduh iya lagi. Iya kan. Gue lagi ngerasain lagi tuh. Nah, lu kalau lo nonton film Visinema yang sebelumnya, Home Sweet Loan, gue tuh selalu bercandain produser gue dengan kayak, gue kok habis jalanin film itu, terus kan gue nonton itu, gue langsung gini pas kelar, gue kayak ngerasa gue ngejalanin kisahnya Kaluna tapi gue versi horor gitu. Iya. Dan itu kan lumayan dekat sama anak-anak sekarang ya yang sandwich generation. Banget. Nah, ini versi horor aja kita kasih tahu. Iya. Ini berarti ada beberapa unsur di mana yang biar tetap relevan sama penontonnya itu ya tentang keluarga toksik dan gimana caranya lo handle kehidupan lo sebagai sandwich generation. Kadang kan walaupun keluarga lo nggak toksik, tapi kan ada beberapa tanggungan yang harus lo tanggung gitu. Bisa jadi mungkin nyokap bokap lo memang udah nggak bisa kerja, terus mungkin ada beberapa yang memang harus lo yang handle gitu. Udah, lo kalau mau nangis aja bro. Ya nggak Beb? Emang gitu. Biji bata gue copot lagi tuh kan, suka copot gitu. Ini unik nih ngomongin kayak keluarga toksik gitu. Itu kalau dua nggak mungkin ada beberapa juga yang amit-amit terjadi gitu ya. Dan juga sandwich generation gitu. Mungkin pandangan dari lo berdua gitu gimana cara menghadapi keadaan yang seperti itu, mungkin cara ngatur hutang ya kita nggak tahu ada keluarga yang kalau gue ya, gue jujur orang yang bodo amat. Oh gitu? Gue kayak itu urusan lu, masalah lu yang buat, jangan campurin gue gitu. Atau kadang misalkan let's say gue masalahnya tipe orang yang nggak bisa dijanjiin soalnya. Oke. Jadi misalkan let's say ada yang ngejanjiin gue mau itu keluarga mau itu temen, bilang boleh minjem duit nggak gitu, gue nggak. Karena apa? Bagi gue, ketika lo menjanjikan minggu depan gue bayar Ki, gitu misalkan, gue minggu depan tuh akan nyalain alarm gue, tapi gue nggak nagih. Tapi gue cukup tahu gitu loh. Jadi lu kayak ada emosi-emosi yang terbendung sendiri gitu kan, jadi benci. Gini, kalau gue tuh lebih takut bermasalah karena uang. Jadi mendingan, atau enggak mendingan, misalkan dia mau minjem 500.000, gue cuma bisa 100.000, gue mendingan 100.000 tapi gue ikhlas. Daripada gue kayak, lu jadinya ngutang, mendingan gue seadanya aja gitu. Dan kalau menurut gue tuh ngadepinnya, gue tipe orang yang kayak sekarang tuh lumayan egois. Gue lebih yang kayak ya udah gue nyenengin diri gue dulu. Ketika gue udah selesai dengan gue udah seneng, sisanya akan gue lakuin ke keluarga atau ke temen gue gitu. Iya sih, daripada lu kayak minjemin tapi akhirnya batin sendiri kenapa Nah itu tuh yang menurut gue salah. Okay. Kayaknya ya, ya gue nggak bisa bilang itu salah juga sih, karena gue nggak ngalamin banyak hal itu. Tapi maksudnya itu yang jadinya karena lo mendem, jadinya nanti akan ada bom waktunya gitu loh. Lebih mendingan menggagalkan bom waktu itu gitu. Terus ada yang kayak gini nih, dia minjem GoPay ini 500, lu kasih cepet bisanya. Habis itu kayak besoknya si Kia minjemnya cuma cepet. Tapi nggak lagi nyalon, lagi dugem gitu. Lu tau gak, gue tipe orang yang gak apa-apa banget. Gue tuh yang kayak ngomongin aku sayang gitu loh. Kayak, karena menurut gue, kan kasihan di dianya juga gak sih gitu. Belum lagi nanti siapa tahu dia buat bayar ke gue, dia ngutang sama yang lain lagi. Gali lubang tutup lubang. Mendingan gak usah. Jadi kita mengajarkan untuk jangan, lo usaha dulu gitu. Tangan lu masih utuh. Malu loh sama orang-orang yang belum tentu selengkap kita gitu. Iya. Jadi, gue ngerasa pamor sekali ini gue lebih dewasa. Anjay! Gak apa, ini emang gue nge-build seperti ini. Malu sama yang baru-baru ini bisa 13 orang nggak lengkap tapi bisa macam-macam. Baru banget baca lagi. Baru baca. Tapi walaupun itu jelek tapi baru gue pikirin kayak gimana caranya sih gitu. Iya makanya kan. Masuk Mas ke Mas Edward ini mungkin relate nggak sih sama teman-teman yang lagi ngejalanin ada istilah baru anak-anak Gen Z itu tadi yang gue bilang sandwich generation, menghadapi keluarga toksik. Sandwich generation tuh itu apa yang kayak atas bawah dia tanggung juga. Iya. Jadi semua itu ada di dia gitu, yang biaya lah apa-apa. Kasian juga dong. Lu pasti ngalamin itu nggak sih? Mungkin istilahnya beda gitu. Iya sih sebenarnya kayak gini, kayak tadi kan lebih kalau ke burgers generation. Burgers.
burger atau Roti bakar, roti bakar udah ditimpa terus dibakar, itu kurang menurut gue lagi. Jadi udah kurang. Kurang enak. Boleh nggak sih kita dari tadi tuh bahas makanan nggak kelar-kelar? Yuk Tadi kita I love Thai tadi. Kita fokus kepada pembahasan sandwich generation. Apa ya sebenarnya kayak misalnya tadi kalau ikut yang Kia omongin gitu kok lebih kayak gue tuh kepikiran sama akhirnya ya udah deh bodo amat gitu kayak misalnya tapi gue mau tanya dulu deh kalau misalnya ada temen lu yang pinjem duit tapi gue kasih 100 aja gitu lu jadi renggang nggak sih? Maksudnya enggak ya? Enggak. Gue tuh mengalami itu tuh kayak karena kalau gue kan ini biar kalian tahu ya kalau ada yang pada ngechat gue kayak gitu gue akan kayak gue emang lagi nggak ada karena menurut gue kan belum menuhin sepenuhnya gue misalkan let's say gue kerja sekarang gue belum tahu loh besok-besoknya ada tabungan lagi apa enggak nah gue tipe orang yang kayak gitu dan gue tuh lumayan yang kayak misalkan ada orang mau minjem gue kayak perasaan kemarin gue liat dia beli baru kenapa lu minjem gue gitu berarti kan lu bisa menjual sesuatu dari barang lo itu dong Bener. kenapa lo harus minjem berarti kan ada gengsi juga yang dia pegang gitu. Kayak sedangkan dia ada pilihan untuk nggak beli barang itu loh. Iya, itu maksud gue. Kalau gue mendingan enggak. Walaupun gue anaknya BM banget ya gitu. Nah itu, lo bisa kayak gini gak sih? Kayak lo ngasih alasan gak sih? Gue lagi nggak bisa Gue beli pernah. karena gue gitu. Enggak, kalau gue pernah ada yang ngechat gue mau minjem, langsung ngasih nomor rekening. Itu lebih nggak sopan lagi menurut gue. Jadi kayak gue bales sama sekali. Jadi kalau misalkan yang nggak kayak gitu, gue tetap bales. Gue akan kayak maaf banget, gue hari ini gue lagi gini nih gitu, sorry banget, bla bla bla. Kalau misalkan ada cara lain, mungkin gue dengan cara lain misalkan gitu. Tapi kalau ini nomor rekening gue tuh udah ditaruh, kata gue emang gue just tip gitu. Ini deket, dapat orang jauh? Enggak dekat. Biasanya gitu sih. Ada ya orang bukan minjem orang deket aja ya? Enggak, ada yang atau enggak temen kerja misalkan gitu kan pasti ada aja. Kalau lo kayak Mas Herla tipe yang ini deh, yang kayak gitu ya. Gue kasih gitu karena kepikiran kenapa Ki? Emang gitu jadi kayak merasa gitu tadi gue daripada pas nanti aku kayaknya walaupun bapak umurnya lebih tua dari aku kayak aku kasih tahu cara-cara untuk bodoh amat. Iya sih penting banget itu buat gue tuh orangnya karena perlu nanti kayak gitu pas lu yang butuh dia nggak peduli. Iya betul nih. Tapi tetap dipinjemin. Cuma kalau gue kepikiran kasihan juga ya gitu apa mungkin dia butuh banget aku gitu kasihan kan. tapi dengan cara lain. Ya, gitu. Apa nih contohnya? Ya udah kasihan aja. Oh, iya. Kenapa harus Tapi sesuai dengan yang dia pinjem? Enggak, Kasih ya dulu, seadanya gue aja. Oke. Atau gue ya udah kayak emang jujur aja nggak ada dan aku tuh cuma takut dengan kejadian kayak gitu lo malah makin renggang itu doang. Gue tuh permasalahan ekonomi menurut gue itu cara gampang ngerenggangin hubungan antara manusia. Benar, mau keluarga mau teman itu bisa banget. Ya kayak misalnya di film Hutang Nyawa kan lumayan seperti itu. Kayak renggang antara kakaknya sama Erwinanya. Mungkin salah satunya karena kakaknya butuh Erwina untuk bayarin utangnya atau makan deh. Tapi buat Erwina kayak lah gila lu kerja apa gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga. Tapi Erwina emang ada bodohnya tetap dilakuin gitu. Nah itu dia tuh, padahal kakaknya lebih tua, maksudnya masih sehat juga kan. Sehat kan kondisinya tuh di film itu. Jadi kayak lu bisa ngelakuin apa sakit aja sih. Oh iya sakit ini. Nah di situ ditunjukinnya dengan apa? Mas sakit apa tuh? Kayak lebih emang di sini aja ada sih. di situ di settingnya. Iya sih emang lebih nggak bisa mikir aja tuh orang maunya ngutang aja, maunya judi aja. Judol gitu. Anjir. Ini settingnya tahun berapa sih? Kayaknya 2000 enggak, 90 tuh pas yang kejadiannya. Kejadian ya. Tapi kalau di kita tuh kayak 2000-an ya. 2020 apa 2000 berapaan lah pokoknya kita dulu. Belum ada judi online tuh, belum ada Zeus belum. Gue lupa sih itu tahun berapa. Tapi ini ya handphone yang smart. Nah ya settingannya udah ada handphone yang smart. Kalau kejadiannya sama keluarga kak, ini gue masih ngegalin ya antara ibu juga. Oh misalnya ada apa ya? Itu biasanya WhatsApp deh. Kalau kejadian sama keluarga kan biasanya connect-nya sama WhatsApp yang Nah itu dia. Bayar lo, bayar. Gue pernah tuh. Keluarga. Oh enggak, maksudnya yang utang ya. Yang utang kan utang keluarga dari utang dari keluarga. Keluarga mau teman itu tuh bisa masuk ke kita. Intinya sebenarnya tuh menurut gue berhutang atau pinjol apapun yang online atau yang hutang-hutang menurut gue itu penyakit sih. Karena ketika dia nggak buka satu, kayak virusnya masuk satu persatu gitu loh. Terus lo jadinya
impulsif. Nah itu tuh ada beberapa yang gue sempat ngobrol lah sama temen gue. Itu banyak juga kejadian sama anak-anak. Sekarang Gen Gen Z. apa? Gen Alpha. Ya Gen Z, Alpha. Gen Alpha lah, Gen Z, Gen Demiur, Alpha. demiur. Bisa banget buat pinjol segede gitu. Gue tanya kayak, kok gue nggak kepikiran ya gitu. Karena bagi mereka semua digital. Iya. Buat kita yang millennials dan di atasnya, kita tuh semuanya cash gitu. Maksudnya dulu tuh kita udah ngalamin yang kita tuh tahu real duit gitu. Iya. Kalau mereka kan udah semuanya digital. Pernah Jadi nganggepnya enteng gitu. Kayak bener. pay later nih. Pay later nih. Anjay gitu. Tapi kalau misalkan gue pengen nanya nih, ini mungkin agak-agak menutup ke obrolan ini. Kalau teman-teman bener-bener hidup di dunia film ini, apakah teman-teman akan mencoba membayar hutang nyawa atau memilih melarikan diri? Melarikan Melarikan diri diri lah. lah. Gue masih mau hidup. Iya sih, tapi kan Bisa operasi plastik teror. kan, nggak Iya, gue operasi kelihatan. plastik sih. Operasi plastik gue sih. Iya sih. Bisa Daripada berubah. nyawa gue masih mau hidup, masih banyak yang belum gue lakukan. Thank you. Gitu. Kalau misalkan si pinjol ini yang kasar nih kalau berdua, tapi kebetulan yang ngutang nih adalah Saudara? orang atau tua lu mungkin Aduh. atau keluarga yang lebih ya lu ngeliat mukanya aja udah nggak tega gitu. Kalau teman masih kayak ya udah urusin sendiri kan kayak gitu kan. Kalau misalnya keluarga, nah ini mungkin Gue coba sodorin binatang-binatang dulu deh. maksudnya gimana tuh? Kayak beli satu gratis satu aja gitu. Kan katanya kalau beli kalau mau nggak ada binatang ke manusia kan. Manusia. Nah, berarti kan ada paket-paketnya nih menurut gue mah. tumbalnya. Tumbalnya tuh. Oh tumbalnya yang kayak di film. Nih gue kasih paling nggak kayak kambing 5 gitu kayak asal jangan ada yang keambil ya gitu. Iya. Kalau lu Mas? Sama kali ya binatang aja ya, maksudnya kalau Gue juga nggak tega sih Kalau sebenarnya nggak sama tega. binatang, tapi udah yuk nggak ada pertanyaan itu, kita tutup pertanyaan itu dari sekarang. lagi sih. Proses syutingnya di mana aja? Sukabumi, Sukabumi. sama Buperta. Bu pertama. pas di Sukabumi dari mana? Nggak boleh, kalau di Sukabumi sebenarnya lebih kayak di pabriknya tuh nggak boleh ngerokok di beberapa bagian, nggak boleh yang ada api. Alasannya? Alasannya karena mereka ada bahan bakarnya yang apose-apose gitu. Nah tapi kalau yang lainnya, memang kita udah dikasih tahu kalau aku sih udah dikasih tahu, Rachel tuh sebenarnya belum. Kalau aku tuh udah dikasih tahu kalau kita memang syuting di pabrik beneran, pabrik horor beneran. Udah nggak Yang aktif? angker. Aktif tuh sebenarnya masih aktif, tapi angker pol. Kalau lo lihat YouTube, pabrik itu, search-nya pabrik itu lo akan tahu banyak banget ruangan ternyata di dalam pabrik itu. Ruangan apa nih? Ada ruangan kecil yang di bawah. Wah, Kan ada satu adegan tuh di video klip tapi adanya, pokoknya gue di atas gitu, di atas lagi ngumpet deh, gue lagi di atas gitu, ternyata tuh ada ruangan ke bawah gini. Gitu. Dan emang kalau nggak salah, setahu gue emang ada beberapa daerah yang tidak boleh dipakai. Alasannya lebih ke mistis or something like Iya, that. mungkin ada kepercayaan mereka ya. Kalau mendingan nggak di situ, kayak gue kan pernah syuting di yang di Klaten deh ada. ada Klaten. Itu kita nggak boleh lebih dari jam maghrib. Maghrib. Nah kalau ini ya. kita terjam nih habis maghrib. Sampai paling malam jam berapa syutingnya? 3. Jam 3. Anjing. Tapi emang itu ada jam kebalik ya? Bukan yang kita start pagi ketemu pagi. Oh iya. Ada Tapi aja yang dari start pagi ketemu pagi. tapi so far gimana Binder syuting? dandet apa? Binder dandet pernah kayak gitu ya syuting? Nah, sampai dulu ke pasti. Ngawang. Sekarang udah enggak lah ya. Ngambang sadar deh. Tapi Iya. itu dulu lah. Gue sampai ditawarin kopi gini. Kia mau kopi nggak? Ini. Lu si lari anjing. Kalau ngeliat dulu begitu. Ya pokoknya dia gue ketawa. Oh, iya. Gue bilang kayak, "Hah, mau jadi apa lambung aku?" Gitu. Kayak udah Hari- negak banget tuh 8 kopi dalam sehari. Hari-hari kopi be kayak pawang ini gue, kayak pawang hujan. Tapi so far gimana proses syutingnya, fun, Mas? Asik banget. Asik, fun. Cuma memang ya ada beberapa di hari syuting tuh kayak enaknya gini, kayak misalnya satu hari ini 3 scene atau 4 scene, itu tuh bisa narik scene gitu. Itu Iya, yang kadang bikin seru. seneng. Iya, Pemain iya. asik, cepet selesai. Asik, cepet kelar. Besok berarti kita pulang sore. Pulang Iya, sore iya, iya, gitu, iya. gitu. Iya, 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 Tapi iya. kalau misalnya lagi cuaca
buruk, nah itu yang kadang hujan atau angin, kadang yang aduh udah deh. Tapi serunya kita itu ya selalu kekejar ya kalau Iya, emang ada betul. utangan Ada utangan hari gitu, ini, besok besoknya pagi itu udah langsung dikejar kejar. gitu. Karena biar nggak ada molor ke belakang kan. Iya, Misalnya iya. kita ngeliat dari hari pertama kedua, kalau udah molor itu kan molor selebihnya. Dan kita tuh belum yang hujan banget gitu ya. Iya, betul. Cuma kita berpacu dalam kedinginan. Kedinginan. Terutama di Sukabumi kan. Iya. Kalau di ibu pertama nggak ya masih Biasa. aman. Bu Perta lah ya. anget say, bener Anget ya, anget ya? anget ya. Ya ada, kita berperangnya sama nyamuk. Iya, Cibubur. Nyamuk sama kera. Kera. Monyet. Monyet. Ada monyet, tapi yang nggak lihat, maksudnya dipiara gitu sama mereka. kan? Liar. Kayak di ubur. Orang kalau abis kita make upan nih, anak-anak make up langsung nutup karena takut diambil. Oh Ini iya tuh iya. lumayan iya, dari iya. tadi tuh menipu ya. Gue mau gini ya, tapi kayak gitu. Masih agak, iya masih jauh. Lo tau gak, kera-kera itu dilatih tau kalau di Ubud ada beberapa yang dilatih sama oknum-oknum kayak udah lu gua kasih pisang tapi lu ambil handphonenya si turis ini Oh, gitu bisa? aja. Serius? Bisa, ada yang kayak gitu. Kalau ini sih liar banget ya. Nih misalnya nih, Dari pohon turun. misalnya lu bawa terus handphone di sini nih, semuanya datang. Udah dia bawa kabur terus kasih ke si Pawangnya. Lu pernah nyoba gitu ya, Bro? Hah? Gue salah satu. Sindikat ya. Gue mau nyetel gitu. Sumpah. Hah? Gua baru Enggak tahu. kak, enggak kak. Tapi itu beneran terjadi. Ada yang kayak gitu. Kayak dia bisa berkomunikasi kali ya. Enggak cuma di Bali lah, mungkin bukan di Bali doang, ada di tempat-tempat lain. Gitu. Dia takut ngomongin Bali kan. Takut ngomongin Bali, takut. Parah sih. Enggak gitu. tapi teasernya sudah tayang juga. Kalau Trailer. bisa trailernya sudah tayang juga di YouTube, bisa langsung dilihat. Video klip juga. Video klipnya juga. Music video dari Nonaria Santai yang dibikin buat original soundtracknya. Shout out buat Nonaria, pilihan yang tepat sih, mantep banget. Pesan yang mau disampaikan sama film ini adalah kerja keras aja. Iya, lebih penting. Kalau Iya, aku buat pesan nanti yang nonton, semoga kalian nanti nontonnya bisa merasakan ketakutan, merasakan juga rasanya jadi Erwina, menjadi karakter-karakter, bisa terlibat langsung menjadi karakter-karakter yang ada di film Hutang Nyawa, dan bisa menontonnya benar-benar langsung di bioskop kesayangan. Kalau pesannya tadi udah dari Bapak yang dewasanya, aku bagian itunya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Edward, Sama-sama. Bu Tasya. Jangan lupa kalau muda, abis ini kita masih ada agenda sama Kak Tasya dan Mas Edward. Jangan lupa saksikan Prambors Talks episode selanjutnya bersama Beryl atau penyiar-penyiar yang lainnya, gue gak tahu siapa. Jadi bye-bye.